Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi part 5, di mana fungsi part 5 ini yang akan kita pelajari adalah fungsi komposisi. Tentu buat teman-teman yang baru mempelajari fungsi komposisi, pastikan teman-teman sudah mempelajari konsep fungsi, jenis-jenis fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi aljabar pada fungsi. Baik, langsung saja kita mulai materinya mengenai fungsi komposisi. Nah, ini adalah lambang dari fungsi komposisi ya. Ini disebutnya bundaran. Jadi F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Nah, berlaku sebaliknya, misalkan G bundaran Fx ya. Kalau G bundaran Fx berarti sama dengan G dalam kurung Fx gitu ya. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi sekali lagi, F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx ya. F dulu baru Gx kan gitu. Nah, sedangkan G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Jadi G dulu baru Fx gitu ya. Nah, kita coba misalkan kalau F bundaran Fx berarti ya sama dengan F dalam kurung Fx gitu. Kemudian kalau misalkan G bundaran Gx gimana? Ya udah berarti G dalam kurung Gx gitu ya. Jelas ya? Satu lagi nih, misalkan G bundaran Hx berarti sama dengan G dalam kurung Hx gitu ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal agar lebih jelas gitu ya. Nah, ini contoh 1. Saya sudah menyediakan 5 contoh soal. Ini untuk contoh 1. Jika fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dan g memetakan bilangan real ke bilangan real adalah dua fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dan gx sama dengan 3 dikurang 2x. Tentukan A. F bundaran gx, B. G bundaran fx, C. G bundaran gx gitu ya. Nah, tadi kan udah dipelajari nih. Kita langsung coba jawab di soal. Yang pertama dulu berarti ya. Yang F bundaran Gx. Oke. Nah, berarti kita harus tulis dulu nih Fx-nya. Udah dibedain warnanya nih agar mudah dalam memperhatikan. Ini kan Fx di soal ya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3 yang ini kan. Nah, kemudian Gx yang ini kan. Gx sama dengan 3 dikurang 2x. Kita kasih warna ungu. Nah, F bundaran Gx. Tadi, F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Nah, cara menjawabnya, kita ubah Gx ini menjadi 3 dikurang 2x. Nah, ini kan ada nih. Gx-nya kan sama dengan 3 dikurang 2x. Jadi, Gx yang ini kita ubah dengan ini. 3 dikurang 2x. Maka menjadi F dalam kurung 3 dikurang 2x. Paham ya? Nah, karena ini kan F ya. Jadi kita lihat yang ini yang merah nih. Fx kan sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Karena di sininya x. Sedangkan kita akan menghitung f dalam kurung 3 dikurang 2x. Artinya x ini setiap x yang ada di fungsi di sini akan kita ubah menjadi 3 dikurang 2x. Ya. Nah, ini balik lagi nyambung di pemahaman konsep fungsi sebelumnya yang sudah dijelaskan. Oke. Jadi pokoknya di sini kita hanya tinggal merubah x ini menjadi 3 dikurang 2x kan gitu. Ini kan fx sedangkan ini f 3 dikurang 2x. Oke, tadinya kan di sini x kuadrat, maka di sini kita ubah menjadi 3 dikurang 2x kuadrat. Paham gak nih? Jadi x ini kita ubah menjadi ini 3 dikurang 2x. Berarti jadi 3 dikurang 2x kuadrat. Paham ya? Kemudian kan di sini ditambah 2x. Berarti kita tulis ditambah 2. Ingat x-nya diubah menjadi 3 dikurang 2x. Dan ditambah 3. Oke, ditambah 3. Gitu. Jadi kita mengubah x-nya menjadi 3 dikurang 2x. Oke. Kalau sudah sampai sini, silakan teman-teman hitung ya. Jadi 3 dikurang 2x kuadrat berarti kan 3 dikurang 2x dikali 3 dikurang 2x. Teman-teman pasti udah pada bisa kan ngitung kali pelangi, ya tinggal dikali pelangi aja. Otomatis 3 dikali 3 itu kan 9 ya. 3 kali 3 nih.
3 kali 3 9. Kemudian 3 kali negatif 2x kan ini negatif 6x. Kemudian negatif 2x kali 3 negatif 6x. Negatif 2x kali negatif 2x berarti 4x kuadrat. Pokoknya kali pelangi. Udah pada bisa kan ya? Nah, kemudian ini kita kalikan. Otomatis cara mengalikannya 2 kalikan dengan 3. Berarti kan ditambah 6. Kemudian 2 kalikan dengan negatif 2x. Berarti 2 kali negatif 2 kan negatif 4x. Ditambah 3. Gitu ya. Paham ya perkalian ini? Nah, setelah mengalikan berarti ini tinggal kita hitung aja. Yang sama itu yang bisa kita jumlahkan atau kurangkan gitu ya, yang bisa dihitung. Yang beda nih ini kayak ini 4x kuadrat kan cuma sendiri ya udah berarti 4x kuadrat. Nah, sedangkan yang ada x-nya nih ini ada x, ini x, ini x bisa kita hitung. Jadi negatif 6x dikurang 6x kan negatif 12x. Negatif 12x dikurang 4x berarti negatif 16x gitu ya. Jadi ini kita tulis dulu 4x kuadratnya di depan. Kemudian yang ini negatif 6x dikurang 6x dikurang 4x itu adalah negatif 16x gitu kan. Kemudian yang ini angka tambahin dengan angka, ini kan 9. Tambah 6 berarti 15, 15 tambah 3 18. Maka 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 8. Jadi F bundaran GX itu sama dengan 4x kuadrat dikurang 6x tambah 18. 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 18. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut ke yang B-nya. Tadi yang A, F bundaran GX. Sekarang yang B-nya, G bundaran FX. Oke, kalau G bundaran FX, nah ini masih ditulis ya, ini FX dan GX-nya. G bundaran FX itu kan berarti G dalam kurung FX. Artinya sekarang kita ubah fx-nya menjadi ini. X kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Berarti sama dengan G dalam kurung X kuadrat ditambah 2x tambah 3. Nah sekarang yang teman-teman lihat itu GX. Ini kan GX nih. GX sama dengan 3 dikurang 2x. X-nya kita ganti menjadi ini. X kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Gitu. Maka kita tulis 3 dikurang 2 dikali. Nah, ini yang tadi saya bilang kan. Ini kan 3 dikurang 2x. Nah, x-nya kita ubah menjadi ini. Karena kan ini gx, sedangkan ini gx kuadrat tambah 2x tambah 3. Artinya x kita ganti dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Paham ya? Sehingga kita tulis 3 dikurang 2 dikali. Kan harusnya dari fungsi asal kan x. Nah, ini kita ganti dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Oke, kemudian tinggal kalikan saja. Berarti yang ini kan tetap ya, 3. Yang ini negatif 2 dikalikan dengan x kuadrat, berarti negatif 2x kuadrat yang ini. Kemudian negatif 2 kalikan dengan 2x, negatif 4x. Negatif 2 kalikan dengan 3, negatif 6. Gitu ya. Nah, sama seperti tadi. Kita lihat, yang sama, ini kan gak ada yang sama ya. Ini udah x kuadrat, ini 4x. Nah, berarti yang bisa kita hitung cuma ini, 3 dikurang 6. Gitu. Maka jadi negatif 2x kuadrat dikurang 4x, 3 dikurang 6 itu kan negatif 3. Maka jawaban yang B adalah negatif 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 3. Oke, kita lanjut ke yang C. Tadi yang C itu adalah G bundaran GX. Ya, artinya G dalam kurung GX. Sama kayak tadi. GX-nya kita ubah menjadi 3 dikurang 2x. Oke? Berarti kan gini, G dalam kurung 3 dikurang 2x. Sama kayak yang B ini ya. Artinya GX ini kan GX. Maka di sini dalam bentuk X. Nah, sedangkan ini G 3 dikurang 2X. Artinya X-nya kita ubah menjadi 3 dikurang 2X. Gitu. Ya, kita masukin nih angka ini. 3 dikurang 2 dikali 3 dikurang 2X. Jadi X-nya diubah menjadi ini. Sama kayak tadi. Tinggal kita kalikan. Berarti 3 negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Negatif 2 dikali negatif 2x berarti positif 4x gitu ya. Nah ini 3 dikurang 6 negatif 3 ditambah 4x. Oke, atau boleh ditulis juga x-nya disimpan di depan boleh. Jadi 4x dikurang 3 sama aja ya. Paham gak nih untuk contoh soal nomor 1? Oke, kalau nggak paham tulis di kolom komentar. Nanti saya bantu.
Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Diketahui dua buah fungsi yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 3x dikurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Tentukanlah nilai dari fungsi-fungsi komposisi berikut. Oke, ini kan ada fx, ada gx ya. Ini yang ditanya f komposisi g dalam kurung negatif 2. Yang b, g komposisi f dalam kurung 3 atau bundaran ya. Nah, untuk jawabnya sebetulnya sama kayak tadi ya. Jadi pertama ini kan fg ya. Kita cari dulu aja f bundaran gx sama dengan fgx kan gitu. Otomatis gx-nya kita ubah menjadi ini kan, kayak tadi ya. Kita ubah menjadi f dalam kurung x kuadrat ditambah 4 kan gitu. Kemudian kita lihat fx-nya. Fx-nya kan ini 3x dikurang 1. X-nya kita ubah menjadi x kuadrat ditambah 4. Oke. Berarti di sini kan 3x, berarti 3x ini kita ubah menjadi x kuadrat ditambah 4. Maka jadi 3 dikali x kuadrat tambah 4 dikurang 1. Ya, kita lihat ini. Yang diubah hanya ini aja, x-nya. Oke, berarti kita kalikan 3 kali x kuadrat, berarti kan 3x kuadrat. 3 kali 4, 12. Kan gitu. 3x kuadrat tambah 12 dikurang 1. Nah, 12 kurang 1 kan 11. Maka 3x kuadrat ditambah 11. Nah, ini kan f bundaran gx-nya, ya kan? Sedangkan yang ditanya tuh bukan f bundaran gx, tapi f bundaran g negatif 2. Artinya x-nya sekarang kita ubah menjadi negatif 2, gitu. Ya. Berarti kan tadi kan, ini kan f bundaran gx nih. Sedangkan yang ditanya di soal yang contoh 2 ini adalah f bundaran g negatif 2. Artinya x-nya kita ubah menjadi negatif 2. Oke, ini kan ada x nih. Ini yang kita ubah. Jadi 3 dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah 11. Oke, negatif 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. Jadi 4 kali 3, 12. 12 tambah 11, 23. Gitu ya. Nah, untuk jawab soal ini, bisa pakai cara begini. Pertama, kita cari dulu f bundaran gx-nya. Kemudian diganti ya, x-nya jadi negatif 2. Bisa juga langsung kita masukkan. Jadi gini, f bundaran g negatif 2 sama dengan fg dalam kurung negatif 2. Kan gitu ya. Kalau ini kan x. Nah, kalau ini kita langsung. Jadi langsung kita masukkan angkanya negatif 2. Artinya, fungsi yang ini, ya x-nya kita ubah jadi negatif 2 langsung di sini. Jadi f sama dengan ini kan x kuadrat, kita ubah menjadi negatif 2 kuadrat. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 4 kan gitu. Kita lihat yang ini nih, ya. Jadi gx-nya diubah menjadi g negatif 2 gitu. Artinya x diubah menjadi negatif 2 kan gitu. Maka jadi negatif 2 kuadrat ditambah 4. Nah, negatif 2 kali negatif 2 kan 4 ya, tambah 4, 8. Berarti jadi f dalam kurung 4 tambah 4, jadi f8. Nah, f8 maksudnya apa? Ya berarti kan ini, fx-nya kan 3x dikurang 3. Artinya x-nya kita ubah menjadi 8 kan gitu. Maka ini jadi 3, tadinya 3x jadi kita 3 kali 8 dikurang 1. 3 kali 8 kan 24 dikurang 1 sama dengan 23. Oke, jawabannya kan sama nih. Nah, terserah teman-teman mau pakai cara yang ini silahkan, mau pakai cara yang ini silahkan. Yang menurut teman-teman mudah, gitu aja. Oke, kita lanjut ke yang B ya. Ini baru jawaban yang A nih. Kita lanjut yang B. Oke. Ini yang B-nya nih. Yang tadi kan yang A udah selesai ya. Sekarang yang B, G bundaran fx. Artinya kan sama dengan G dalam kurung fx gitu ya. Nah, berarti kita ubah dulu fx-nya. 3x dikurang 1. Berarti jadi, oh ini harusnya G nih. Ini, maaf nih, harusnya ini G. G dalam kurung fx-nya kan 3x dikurang 1. Gitu. Kemudian, nah, kita ubah, ini kan tadinya gx, sekarang g-nya kita ubah, x-nya kita ubah jadi 3x dikurang 1, gitu ya. Maka, kan dia tuh x kuadrat ya, berarti kita ubah menjadi 3x dikurang 1 kuadrat ditambah 4, oke? Lihat sini. Nah, kita hitung, berarti kita hitung pakai kali pelangi ya, berarti 3x kali 3x kan 9x kuadrat, 3x kali negatif 1, negatif 3x, negatif 1 kali 3x, negatif 3x, negatif 1 kali negatif 1, plus 1 gitu ya. Nah, ini ditambah 4 gitu. Nah, kemudian
yang sama nih, ini bisa dihitung ya. Negatif 3x dikurang 3x berarti negatif 6x. Kemudian ini 1 tambah 4, 5. Maka jadi 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, kayak tadi yang ditanya itu kan G bundaran F 3, bukan G bundaran Fx gitu ya. Kita tinggal ganti X-nya menjadi 3, tinggal gitu aja. Jadi G bundaran F dalam kurung 3 berarti 9 dikali 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 5. Udah tinggal hitung. Ini harus dikuadratin dulu nih, 3 kali 3 dulu. Jangan 9 kali 3, tapi 3 kali 3 dulu. 3 kali 3 kan 9, 9 kali 9, 8, 1. Dikurang 6 kali 3 kan 18, tambah 5. Udah tinggal hitung aja nih. 81 kurang 18 tambah 5 berarti 68. Nah, sama kayak tadi ya. Boleh teman-teman gunakan cara yang kayak tadi. Jadi boleh langsung dimasukkan angkanya. Jadi G bundaran F3 itu sama dengan G dalam kurung F3 gitu kan. Nah, kita lihat. Ini kan F-nya ini. Fx-nya kan 3x dikurang 1. F3 berarti 3 dikali 3 kan gitu. Langsung. Jadi G dalam kurung 3 kali 3 dikurang 1. Nah, 3 kali 3 itu kan 9 ya, dikurang 1. Berarti 9 kurang 1 kan 8. Berarti G 8. Artinya kita ganti ke sini nih. Gx-nya kan ini, x kuadrat tambah 4. Berarti G8 tinggal kita ubah menjadi 8 kuadrat kan x-nya nih. X-nya diubah jadi 8. 8 kuadrat ditambah 4 kan gitu. 8 kali 8 kan 64 ya, ditambah 4. 64 tambah 4 adalah 68 gitu. Terserah tuh pakai cara yang mana. Pokoknya cari cara yang menurut teman-teman mudah. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Nah, ini contoh 3. Jika diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dan f bundaran gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 1, maka fungsi gx. Oke. Jadi contoh 1, contoh 2, fx-nya diketahui, gx-nya diketahui, yang ditanya f bundaran gx. Nah, sekarang di contoh 3 ini, f bundaran gx-nya udah ada, justru yang ditanya adalah gx. Gimana caranya? Oke. Jadi caranya sama kayak tadi, f bundaran gx itu kan kita tulis dulu ininya nih. F bundaran gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 kan gitu. Nah, f bundaran gx-nya kita ubah. Ingat, f bundaran gx itu kan sama aja dengan f dalam kurung gx. Udah paham kan ini dari tadi ya? Nah, sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Nah, kemudian fx-nya kan ini 2x ditambah 1. Sedangkan ini adalah fgx. Artinya X-nya kita ubah menjadi GX kan gitu. Sama aja kayak tadi sebetulnya konsepnya. Nah, artinya ini tadinya X nih yang ada X-nya, kita ubah menjadi GX. Maka bentuknya menjadi 2 dikali GX. Tadinya kan 2X. Karena di sini FGX, maka jadi 2GX gitu. Nih, 2X yang ini menjadi 2GX gitu. Ditambah 1 kan gitu ya. Sama dengan 4X kuadrat tambah 2X dikurang 1. Kemudian ini kan perkalian, ini penjumlahan. Kita selesaikan dulu yang ini nih. Ini kan ditambah 1, kita pindahin ke sini. Kalau di sininya positif, ya, atau ditambah, maka di sebelah kiri akan dikurangkan gitu ya. 2GX, nah ini 1 kita pindahin, jadi 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Nah ini pindah jadi sini. Tadinya positif jadi negatif gitu. Kemudian hitung dulu, 4x ini kan bisa dihitung nih, negatif 1 dikurang 1 berarti negatif 2 kan. Jadi 2gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 2. Nah, 2gx ini kan 2 dikali gx. Kalau kali, ini angka 2-nya kita pindahin, kan kita mau nyari gx nih. Yang ditanyakan fungsi gx. Maka untuk mencari gx sama dengan ini kan 2-nya kita pindah berarti dibagi ya. Maka jadi gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 2 dibagi 2. Jadi angka 2 ini kita pindah ke sini. Nah, tinggal 4 dibagi 2 berarti 2x kan? Ya. Kemudian ini 2 dibagi 2 1, maka di sini tulis x aja. Negatif 2 dibagi 2 negatif 1. Maka gx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Gitu. Ini untuk contoh 3. Kita lanjut ke contoh 4. Nah, jika diketahui Gx sama dengan 2X dikurang 5 dan F bundaran Gx sama dengan 5X tambah 2, maka fungsi Fx. Oke? Jadi kalau tadi yang ditanya Gx, kalau sekarang yang ditanya Fx gitu. Ya. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi F bundaran Gx sama dengan 5X tambah 2 kan gitu. Bedanya ini
yang diketahuinya kan GX. Jadi F dalam kurung GX sama dengan 5X tambah 2 kan gitu ya. Maka GX-nya kita ubah aja pakai ini nih. Kita ganti. Tadinya GX kita ganti dengan 2X dikurang 5. Jadi F dalam kurung 2X dikurang 5 sama dengan 5X tambah 2. Nah, kalau untuk jawab soal bentuk ini, kita misalkan dulu ini, ya. Jadi 2X dikurang 5-nya, kita misalkan sama dengan A. Jadi 2X dikurang 5 sama dengan A, gitu ya. Nih, kalau untuk jawab soal bentuk seperti ini, ya kita misalkan untuk mempermudah, kita misalkan. Jadi 2X dikurang 5 sama dengan A. A dari mana? Ya ini mah sebetulnya kita yang memisahkan. Mau pakai A, mau pakai Y, terserah. Mau pakai U, terserah. Pokoknya kita misalkan yang ini 2X dikurang 5 ini sama dengan A. Maka kita buat dalam bentuk X ya. 2X sama dengan, ini kan negatif 5 nih. Kita pindahin, berarti jadi A ditambah 5 kan gitu ya. Tadinya kan 2X dikurang 5 sama dengan A. Nah ini kurang 5-nya kita pindahin. Jadi 2X sama dengan A ditambah 5. Kemudian kayak tadi ya. Ini kan 2X, berarti 2-nya kita pindah. Kalau dipindah berarti jadi A ditambah 5 per 2. Gitu. Ini X-nya sama dengan A ditambah 5 per 2. Oke, jadi kita ubah. Ini tadinya F2X dikurang 5. Kita ubah menjadi FA dulu. Ya. Jadi FA sama dengan 5 dikali ini. X-nya ubah pakai ini. Ganti jadi ini nih. Ya. Berarti kan tadinya ini X 5 kali X kan. Jadi kita ubah menjadi 5 dikali A ditambah 2 per 2. Oke. Kita ubah pakai ini. Ditambah 2. Nah, tinggal kita kaliin dulu aja. 5 kali A berarti kan 5A. 5 kali 5, 25 per 2. Ditambah. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan ya, teman-teman. Kalau dalam bentuk pecahan, maka yang ini juga kita ubah menjadi bentuk pecahan. Ya, ini kan 2 tuh sama aja 2 per 1. Oke. Kemudian kita samakan penyebutnya ini kan sama. Biar sama kan ini 2 berarti ya. 2 bagi 1, 2 kali 2, 4. Gitu caranya. Nah, ini kalau udah sama nih, ini kan penyebutnya udah sama, berarti tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya kan gitu ya, konsep pecahan. Jadi pelajari konsep pecahan di sini. Nah, otomatis 5A tambah 25 kan udah nggak bisa nih, karena ini ada A, ini 25 nggak bisa. Berarti 5A tambah 25 tambah 4. 25 tambah 4 kan bisa nih. 25 tambah 4 tuh 29 kan. Jadi FA sama dengan 5A ditambah 29 per 2. Oke, kalau pecahan kan ini nggak usah ditambahin. Karena penyebutnya justru harus kita samakan agar pembilangnya bisa kita jumlahin kan gitu ya. Nah, sedangkan yang ditanya kan bukan FA ya. Yang ditanya itu FX, berarti kita ganti A-nya dengan X. Jadi Fx sama dengan 5x ditambah 29 per 2. Udah cuma ganti A-nya aja jadi X gitu. Maka jawabannya ini 5x plus 29 per 2. 5 dibagi 2 kan koma ya. Udah aja bentuknya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke contoh 5. Contoh 5 sama kayak tadi. Sebetulnya kayak contoh 4. Cuma F bundaran GX-nya dalam bentuk fungsi kuadrat. Nih. Oke. Jadi jika diketahui GX sama dengan X dikurang 1 dan F bundaran GX sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X tambah 3, maka fungsi Fx. Sama ya. Kayak nomor 4 sebetulnya. Oke, kita berarti kerjakan dulu ini. Kita tulis dulu ini. F bundaran GX sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Gitu kan? Nah, kita ubah F bundaran GX-nya menjadi F dalam kurung GX sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X tambah 3 kan gitu. Kemudian GX-nya kita ubah, lihat di soal ini, GX-nya kan X dikurang 1, berarti F dalam kurung X dikurang 1 sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 3, gitu kan ya. Nah, kita misalkan kayak tadi ya, X dikurang 1 sama dengan A, maka X sama dengan A ditambah 1. Ini negatif satunya pindah, berarti kan jadi A ditambah 1. Oke. Nah, FA sama dengan, ingat kayak tadi, kayak soal nomor 4 tadi pokoknya. Jadi ini kita ubah jadi FA sama dengan, nah X-nya kita ubah jadi ini kan, pakai ini nih, kita ganti. Tadinya X kita ganti jadi A tambah 1, berarti 2 dikali A tambah 1 kuadrat, lihat ini, dikurang 4, X-nya kita ubah jadi A tambah 1 gitu kan, dikali A tambah 1 ditambah 3, maka bentuknya jadi seperti ini. Oke, kemudian yang A ditambah 1 kuadrat dulu nih yang kita hitung, ini kita kali pelangi ya. Berarti jadi 2 dikali A kali AA kuadrat, A kali 1A, 1 kali AA, 1 kali 1, 1 gitu kan. Kemudian ini negatif 4 kalikan dengan A, negatif 4A, negatif 4 kali 1, negatif 4, tambah 3 gitu.
Kemudian ini kita kalikan nih. 2 kali A kuadrat, 2 kali A, 2A, 2 kali A, 2A, 2 kali 1, 2 kan gitu ya. Dikurang 4A, dikurang 4, ditambah 3. Nah, sama kayak sebelumnya nih. Maka ini yang bisa kita hitung itu yang ini nih. 2A tambah 2A, 4A. Dikurang 4A berapa? 0 ya. Kemudian 2 dikurang 4 negatif, 2 ditambah 3, 1. Jadi 2A kuadrat ditambah 1. Karena ini 2 tambah 2A kan 4A nih. Dikurang 4A 0. Terus 2 dikurang 4 negatif, 2 ditambah 3, 1 kan gitu. Jadi 2A kuadrat ditambah 1. Nah ini FA-nya. Sedangkan yang ditanya adalah FX. Berarti udah kayak tadi, tinggal ganti A dengan X. Kalau diganti A-nya dengan X berarti FA sama dengan 2A kuadrat ditambah 1. Nah, berarti kan nih A-nya kita ubah jadi X maksudnya. Berarti jadi 2X kuadrat ditambah 1. Maka jawabannya 2X kuadrat tambah 1. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan pada bisa. Nah, ini coba latihannya. Kalau latihannya bisa dijawab dengan baik berarti sudah pada paham. Ini nomor 1 ya. Kayak contoh 1 gitu ya. Ini yang nomor 2 kayak contoh 2. Jadi kalau misalkan lupa, lihat lagi contohnya. Nih yang nomor 3 kayak contoh 3, yang nomor 4 kayak contoh 4, yang nomor 5 kayak contoh 5. Gitu ya. Mudah-mudahan pada bisa teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.